Halo, salam bahagia, sahabat kebahagiaan. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Kali ini Kevin akan memasukkan tema ini ke dalam tema Scary Tarot ya. Ini berkaitan juga dengan hal-hal yang tak kasat mata, supranatural, atau mungkin juga hal-hal yang sulit kita pikirkan di dalam sebuah logika. Hal-hal ini mungkin sangat dekat juga dari ranah hidup kita ya, bahwa sahabat kebahagiaan termasuk Kevin ini hidup berdampingan dengan sosoknya makhluk tak kasat mata. Berkenaan itu, ada kalanya yang namanya golongan hantu, jin, bahkan setan ini seperti ikut campur di ranah kehidupan manusia di sini. Berkenaan dengan gangguan makhluk halus, ini mungkin untuk sahabat kebahagiaan, Kevin khususkan yang nonton di channel YouTube-nya Kevin untuk kalian yang mempercayai hal gaib, yang mungkin merasakan sebuah energi ketidakstabilan, ketidaknyamanan dari sosok astral tersebut. Di sini Kevin nggak meminta kalian untuk percaya dengan bacaan Kevin di sini. Mungkin ini sangat sensitif untuk kalian yang mungkin tidak menyukai ke hal-hal gaib. Kevin bebaskan untuk kalian untuk terus menonton atau mungkin juga untuk menghentikan tayangan ini. Dan terkadang energinya di sini jika kalian sangat peka sekali, kalian akan merasakan energinya dan akan merasakan sedikit pusing di saat Kevin menggunakan kartunya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi di sini Kevin sudah kasih tahu ke kalian semua ya, karena beberapa orang yang nonton tentang hal-hal yang berkaitan dari makhluk astral ini yang sensitif biasanya merasakan sebuah pusing. Oke, tema yang akan Kevin bahas di sini berkaitan dari sebuah gangguan makhluk halus. Mengapa sahabat kebahagiaan ini sulit menemukan jodoh? Apakah ini berkenaan dengan sosok astral yang mencoba memanipulasi diri kamu sehingga kamu itu susah mendapatkan jodoh? Oke, sebelum itu semua, Kevin usahakan untuk sahabat kebahagiaan yang nonton di sini dipastikan untuk kalian yang siap. Untuk kalian yang tidak siap, lebih baik skip saja videonya dan tonton saat kamu siap saja ya. Kita akan cek bersama-sama terutama dari energi sahabat kebahagiaan yang mungkin merasakan atau juga pernah mencurigai bahwa sepertinya diriku ada sesuatu hal yang tidak beres. Apakah ini ada gangguan dari makhluk halus? Dan mengapa aku sulit mendapatkan jodoh? Apakah ini berkenaan dari makhluk halus tersebut? Dan sebenarnya motivasinya dia apa terhadap sahabat kebahagiaan? Oke, sebelum ke pembacaan, usahakan untuk kalian semua untuk berdoa dulu ya di dalam hati ya, untuk berdoa di dalam hati. Dan Kevin akan menembus ke dalam sebuah dimensi yang mungkin dimensinya adalah dimensi astral. Temanya adalah gangguan makhluk halus. Mengapa aku sulit mendapatkan seorang jodoh di sini? Energi yang Kevin ambil di sini terkadang bisa resonate dengan kamu atau mungkin juga tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energi orang lain, atau mungkin juga bahkan tidak sama sekali resonate dengan kamu. Sifatnya adalah astral. Kevin akan menembus segala sesuatunya yang berkenaan dari ranah kehidupan fisik dan kehidupan non fisik di sini. Untuk manusia yang memiliki tubuh dua dimensi, dari tubuh fisik dan jiwa. Berkenaan itu Kevin coba cek dulu untuk energi awal. Bagaimana energi awal untuk sahabat saat ini? Kita akan cek untuk sahabat kebahagiaan, energi saat ini seperti apa? Oke, ada kartu Nine of Shadow. Ini beberapa hal yang berkaitan dari sebuah luka juga hadir ya, terutama luka secara mental. Oke, kita bertemu di kartu bernomor kembar 9911 atau Justice di sini. Oke, ada sebuah traumatis, ada hal-hal yang berkaitan dari kekuatan yang membelenggu sahabat kebahagiaan. Di sini Kevin menggunakan kartu Scary Tarot ya, karya Kevin di sini, dan energinya yang Kevin dapatkan ada sesuatu hal yang tertanam di dalam tubuh fisik kamu di sini. Artinya sebuah entitas atau sosok negatif ini memang bersemayam di dalam diri kamu. Ranahnya kita bertemu di kartu Nine of Swords ya, dimana kartu Nine of Swords ini berkenaan dari sebuah minat, berkenaan dari sebuah keinginan, hasrat, dan hal-hal yang berkaitan dari ranah tujuan kamu. Sesuatu hal membelenggu di sini seperti mengikat kamu di dalam sebuah ketidaknyamanan sebuah perasaan, hal-hal yang berkaitan dari rasa mundur kamu tidak bisa bertahan dalam kondisi apapun. Ini hadir dalam diri kamu. Inilah yang menyebabkan
banyak sekali traumatis yang hadir di dalam diri sahabat kebahagiaan tentang sebuah mimpi buruk, hal-hal yang berkaitan dari makhluk astral. Ini mungkin sering membayangi di dalam sebuah mimpi kamu. Namun kamu tidak tahu, sahabat kebahagiaan tidak tahu apa tujuan dia selama ini menghantui diriku. Sedangkan ranah percintaanku selalu gagal, selalu ditimpa sebuah masalah. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, untuk simbol di kartu Nine of Scary-nya di sini ada sosok yang menjerit, ketakutan di sini. Ini adalah sebuah mimpi buruk sahabat kebahagiaan. Dia menjelma di dalam sebuah mimpi kamu, memanipulasi pikiran kamu untuk takut terhadap sesuatu hal yang mungkin sedang kamu perjuangkan di sini, termasuk memperjuangkan sebuah hubungan dengan seseorang. Namun di saat kalian ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, ada kalanya kamu merasa bahwa entah kenapa hubunganku selalu berantakan di sini. Apakah aku kurang sekali mendapatkan sebuah keadilan dari sini, dari semesta? Apakah ini ranahnya adalah sesuatu hal yang berkaitan dari entitas lain yang mempermainkan dirimu? Jawabannya adalah iya. Sesuatu hal memang itu tertanam dan dia seolah terpenjara di dalam tubuh kamu di sini. Energinya di sini memang sangat negatif sekali ya sahabat kebahagiaan, dan sosok astral ini bukan hanya sekali saja menghantui kamu atau masuk ke dalam ranah mimpi kamu, tapi berulang kali, dan ini memang sudah memakan segala bentuk ambisi kamu, emosional kamu, termasuk arah tujuan kamu di sini. Dia memakan energi itu, sehingga sahabat kebahagiaan di sini merasa bahwa diri kamu hanya selalu menerima kenyataan tentang sebuah kegagalan. Ya, ini sebagian dari manipulasi mereka, makhluk tak kasat mata, karena mereka sosoknya terpenjara di dalam keinginan kamu, di dalam hasrat kamu, dan bahkan ranah tujuan hidup kamu mungkin yang sifatnya adalah motivasi terbesar kamu menemukan sebuah jodoh, menjalin sebuah hubungan. Ini dia seakan-akan memakan dan mematahkan itu semua. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya di sosok di kartu Four of Shadow di sini. Ada sosok tangan yang keluar dari kegelapan dan memegang dua batang pohon di sini. Dirinya dia itu memang bersemayam di dalam diri kamu, terutama dari ranah keinginan dan harapan kamu di sini. Mungkin sebagian sulit mempercayai kenapa sosok ini berada di dalam tubuhku. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan di sini adalah mencoba untuk memakan dan juga mematahkan tentang semangat kamu, motivasi diri kamu, ranah tujuan hidup kamu. Mereka memakan itu semua. Mereka mengkonsumsi itu semua. Mungkin ada kalanya sahabat kebahagiaan untuk saat ini yang mungkin ranahnya kenapa aku sulit sekali menemukan sebuah jodoh, kenapa di saat aku ngejalin sebuah hubungan ada aja masalah-masalahnya, padahal kita sudah merasakan cinta di situ. Atau mungkin bahkan di kartu Four of Shadow adalah sebuah pernikahan, di mana pernikahannya itu sudah masuk ke hari H, namun tiba-tiba gagal. Ada sesuatu hal yang seolah-olah membuat hubungan kamu berat banget dengan pasangan kamu dulu di situ. Ini mengindikasi memang ada ranah gangguan dari makhluk astral di situ. Karena sosok dari makhluk astral ini memang menguasai segala sesuatunya yang berkaitan dari ranah tujuan kamu, motivasi hidup kamu. Makanya kenapa kalian di sini selalu berada di sebuah momen kegagalan ngejalin hubungan percintaan. Lalu apa motivasinya makhluk astral tersebut? Yang terbesar dari energinya Kevin yang Kevin lihat di sini memang dia hanya mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dari semangat hidup kamu. Mungkin ada beberapa praktisi atau mungkin juga para psikolog atau juga supranaturalis lain ini juga memiliki pendapat yang sama dengan Kevin bahwa makhluk astral itu memang mengkonsumsi yang ada di dalam tubuh manusia. Termasuk dia mengkonsumsi ketakutan kita, amarah kita, bahkan hal yang kita keluarkan dari lubang tubuh kita ya. Termasuk kotoran kita, atau mungkin juga sperma, atau mungkin juga hal-hal lain yang kita keluarkan di dalam tubuh kita. Mereka memang memakan itu. Itu adalah beberapa golongan jin yang notabene memakan hal itu untuk kekuatan mereka. Jadi Kevin lihat di sini memang dirinya dia itu seperti sebuah benalu, di mana dia mengkonsumsi segala bentuk kondisi emosional kamu, terutama dari ranah ambisi, tujuan kamu, gairah kamu, minat kamu, dan rasa percaya diri kamu di sini. Mereka memakan itu semua. Apakah ini sebuah kiriman atau tidak? Nanti Kevin akan cek ya
dari energi terbesarnya. Karena secara general memang sosoknya itu nggak di luar tubuh kamu, tapi dia ada di bagian tubuh kamu yang tertentu. Dan Kevin akan cek ya dari energinya, dia mendiami di tubuh bagian mana. Oke, Kevin menangkap energi di kartu Nine of Shadow. Dia mendiami di bagian pundak kamu, di bagian pundak, terutama di bagian tengkuk di sini. Ada kartu Nine of Scary di sini. Ini yang Kevin lihat, ini berada di bagian pinggang kamu, dan terkadang pinggang kamu, pundak kamu, ini merasa seperti ada sesuatu hal yang panas di sekitar situ. Jika mungkin sahabat kebahagiaan menonton channel YouTube-nya Kevin untuk saat ini, kamu merasakan ada sebuah reaksi di situ, maka ini sudah dipastikan bahwa sosok tersebut mendiami hal itu di bagian tubuh kamu di sini. Lalu selanjutnya Kevin melihat ada sesuatu hal yang sifatnya ini memang berada di dalam pikiran logika kamu ya. Berarti ini ranahnya memang ada di kepala kamu. Dia mendiami di bagian kepala kamu di sini. Dua energi yang Kevin dapatkan di sini memang sosoknya suka sekali di dalam pikiran kamu, sehingga terkadang negatif thinking itu selalu hadir. Mereka membisikkan segala sesuatunya yang berkaitan dari negatif. Kamu selalu berpikir negatif di sini tentang siapa saja. Emosional kamu terkadang tidak terkendali, dan bahkan banyak sekali dugaan-dugaan yang mungkin negatif thinking terhadap seseorang di sini, karena dia senang sekali di saat kamu berada di kondisi negatif thinking, dan di saat itulah dia memakan energi kamu di sini. Makanya hal-hal yang berkaitan dari pundak kamu terasa sakit di sini, pinggang kamu juga ngerasa sakit di sini. Karena apa? Karena mereka sudah puas menyerap sari-sari kehidupan kamu dari sini. Lalu di kartu Four of Shadow, ini adalah energi tentang gairah ya, dan hal-hal yang berkaitan dari reproduksi manusia. Ya, dia memang memakan segala bentuk sesuatunya yang berada di lubang tubuh kita ya. Dia memakan itu yang kita keluarkan. Dia memakan energi itu. Untuk laki-laki, dia memakan dari sperma kamu di sini. Ini adalah sebuah bentuk ya, sahabat kebahagiaan, bahwa ternyata sosok astral tersebut memakan apa yang kita punya di sini. Dan energinya di sini memang energinya sangat panas ya. Kevin sampai berkeringat di sini, sahabat kebahagiaan. Dan sosoknya ini memang sudah mendiami sahabat kebahagiaan cukup lama ya. Karena Kevin melihat di sini ada dua kartu bernomor 9 ya. Ini bisa mengindikasi bahwa sudah 9 tahun dia di situ. Bahkan ada yang sampai dengan 11 tahun. Energi terendahnya di sini Kevin melihat sekitar 4 tahun. Memang cukup lama ya, 4, 9, 11 tahun dia berada di dalam tubuh kamu. Untuk pembersihannya sahabat kebahagiaan mungkin bisa melakukan sebuah ruatan ya. Kenapa ada sebuah ruatan di sini? Ruatan itu biasa dilakukan oleh beberapa orang yang mungkin berada di budaya Jawa ya. Budaya Jawa itu biasa melakukan sebuah ruatan untuk energi sahabat kebahagiaan itu tidak termakan oleh sosok tersebut, sehingga membuat kamu itu susah jodoh. Ruatan ini sebenarnya adalah sebuah doa untuk sebuah pembersihan, di mana ruatan ini tercipta di saat zaman kerajaan, entah itu sebelum zaman Majapahit dan lain sebagainya. Itu untuk membersihkan para buto atau hal-hal yang berkaitan dari iblis-iblis seperti ini, setan dan lain sebagainya, untuk dibersihkan agar mereka itu tidak lagi merusak diri kamu di sini. Atau mungkin juga untuk sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan sebuah ruqyah, bisa melakukan ruqyah di sini. Karena Kevin melihat memang diri sosok astral ini memang mendiami di dalam tubuh kamu, bukan di luar tubuh kamu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi emosional sahabat kebahagiaan. Ini asli, energinya bikin Kevin merinding dan panas sampai berkeringat di sini. Dan Kevin akan cek ya, apakah sosok ini kiriman atau memang dia menyukai kamu. Kevin akan menembus ke dalam sebuah dimensi astral terkait gangguan makhluk halus. Mengapa sahabat kebahagiaan ini sulit menemukan sebuah jodoh? Untuk kalian yang mungkin merasakan bahwa diri kamu ada sesuatu hal yang berkaitan dari astral ya. Kevin akan cek apakah dia kiriman. Oke. Apakah dia kiriman? Wah, kita bertemu di kartu bernomor 9 ya sahabat kebahagiaan. 999.
999 berkaitan dari hal-hal supernatural. Ranahnya memang yang Kevin lihat di sini, ada momen di mana ini bukan kiriman. Kartunya adalah 9 sing, di mana kartu 9 sing ini menceritakan sosok astral yang menyukai diri kamu, dan sosoknya memang di sini ada sosok wanita berbaju putih, namun bukan tampilannya bukan seperti kuntilanak ya. Ini seperti long dress berwarna putih, dan dia memang secara astral di sini sangat menyukai diri kamu. Energinya sangat cemburu sekali dengan segala sesuatunya yang mungkin ranahnya adalah percintaan. Makanya dia tidak mau lepas dari kamu. Dia menyukai kamu dan bukan kiriman, karena dia datang dari sebuah tempat dan kemudian dia suka sama sahabat kebahagiaan. Makanya dia mendiami di dalam tubuh kamu. Lalu untuk energi selanjutnya di sini ada kartu energi The World yang statusnya adalah dipengaruhi oleh Saturnus ya. The World itu dipengaruhi oleh Saturnus. Berarti memang ada sebuah batasan yang mengurung. Ada sebuah perintah yang diperintahkan oleh seseorang yang tujuannya memang membuat hidup kamu itu merasa berat. Membuat diri kamu itu hanya selalu memikirkan ranah duniawi saja. The World ini tentang hal-hal yang sifatnya adalah pernah disakiti hati, pernah menyelesaikan hubungan dengan orang lain, namun sifatnya adalah orang tersebut belum mendapatkan kepuasan dari sahabat kebahagiaan. Ada dua jalur di sini yang kami lihat, bukan hanya kiriman saja, tapi memang ada sosok astral yang sudah suka dengan sahabat kebahagiaan. Energinya ada dua di sini ya. Dan Kevin lihatnya memang sudah lama dan bahkan sahabat kebahagiaan mungkin sering merasakan tidak enak badan, padahal kamu sehat. Merasakan pundak kamu serasa berat, pinggang kamu serasa nyeri di sini, dan ada sesuatu energi di situ. Ini bisa dipastikan ya, Kevin melihat energinya bahwa makhluk astralnya ini ada dua. Ada sebuah kiriman, ada yang benar-benar menyukai kamu di sini. Oke. Dan Kevin akan cek untuk energi selanjutnya gangguan makhluk astral ini. Oke. Kita bertemu di kartu Temperance ya, sahabat kebahagiaan, tentang sebuah kesadaran diri dan juga sebuah keseimbangan. Ranahnya memang ini sudah memanipulasi segala bentuk emosional kamu ya, terutama dalam keseimbangan tubuh kamu dan ranah spiritual kamu di sini. Spiritual kamu ini mudah sekali terganggu. Mungkin di saat sahabat kebahagiaan yang muslim melakukan sholat, ini lupa rokaatnya, atau mungkin juga kamu lupa doanya, atau mungkin juga kamu dilalaikan dalam menjalani ibadah seperti itu, atau mungkin juga untuk kalian yang beribadah, yang memiliki agama lain di sini, kamu merasa berat untuk ke gereja, untuk ke kuil, untuk ke vihara. Ada sesuatu yang berat di sini. Dan bahkan mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan sebuah meditasi ya, meditasi atau mungkin juga yoga, ada sesuatu hal yang membuat minat kamu itu susah. Karena keseimbangan yang Kevin lihat di sini memang ranahnya ini biar kamu itu selalu memikirkan ke ranah duniawi saja, ke ranah duniawi, dan melupakan tentang tujuan hidup kamu. Bahwa tujuan kamu memang ngejalin hubungan dengan seseorang, ini ranahnya untuk menikah. Tapi sosok astral ini memang memanipulasi kamu agar kamu memikirkan duniawi saja. Dan yang Kevin lihat di sini memang ada beberapa energi di mana hubungan kamu dengan seseorang ini nggak pernah ketemu titik komitmennya, hanya pacaran saja, menanam sebuah dosa di situ, dan kemudian putus nyambung lagi, ranahnya ada yang ke situ. Tapi bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang sudah menikah di sini? Ini Kevin lebih melihatnya ke ranah emosional ya, bahwa sosok astral ini memang mendiami tubuh kamu untuk memakan emosional kamu di sini ya, terutama dari sebuah keseimbangan. Temperance ini memiliki makna tentang sebuah keseimbangan. Oke, ini fix ya sahabat kebahagiaan, sosoknya memang paling banyak di sini didominasi oleh sosok astralnya adalah wanita ya. Kita bertemu di kartu The Empress. Empress ini di kartu Scary Tarot adalah simbolnya adalah kuntilanak. Dan Kevin lihat untuk energinya di sini memang dia menyukai kamu dan ranahnya memang sudah nyaman.
Di dalam kartu tarot, Empress ini memiliki makna tentang sebuah kenyamanan. Dia sudah nyaman sama kamu dan bahkan ranahnya dia cemburu banget sama kamu. Mungkin di saat kalian melakukan sebuah terapi medis ya, terapi non medis di sini, ruqyah dan lain sebagainya. Di saat kalian di ruqyah, makhluk itu akan masuk memediumship tubuh kamu dan dia sosoknya adalah wanita di sini. Dan yang kami lihat untuk usia wanita sosok astralnya di sini tidak terlalu tua ya. Usianya bahkan ada yang 17 tahun. Sosoknya itu dan sangat genit banget di sini Kevin lihat ada yang 17 tahun sampai dengan 36 tahun untuk sosok astralnya di situ ya, usia startnya dia. Yang namanya sosok astral itu sebenarnya dia tidak mengenal usianya dia. Yang dia tahu adalah sosok startnya saja. Kevin lihat sih antara 17 tahun sampai dengan 30 tahunan ya, dan bahkan 36 tahun. Jadi ini sosoknya bukan sosok tua ya. Oke, The Sing Queen ya, sosoknya memang perempuan di sini yang hadir di dalam tubuh kamu. Ranahnya memang dia tidak suka kalau sahabat kebahagiaan ini ngejalin hubungan dengan siapapun. Dan bahkan di sini ada yang menikah ya sahabat kebahagiaan. Ada ranah pernikahan, kalian sudah menikah tapi emosional sahabat kebahagiaan ini tidak terkendali. Mudah sekali marah dan merasa sulit sekali mengendalikan emosional kamu terhadap pasangan kamu di sini. Padahal tidak terjadi masalah apapun, tapi seperti hawanya itu mau marah terus di sini. Dan Kevin untuk energi selanjutnya akan melihat tentang sosok astralnya di sini. Untuk sosok astralnya di sini, Kevin akan cek. Wow. Ini entah kenapa aku jadi merinding nih. Kevin jadi merinding. Ada kuntilanak merah di sini sahabat kebahagiaan. Energinya memang energi negatif ya. Energi negatif dan dia memang suka sama kamu. Kalau misalkan Kevin coba tembus secara tarot retrokognisi ya, mungkin ini bisa ya, tapi mungkin di lain kesempatan saja. Karena di sini Kevin akan mendeteksi saja makhluk halus yang menaungi hidup kamu. Kenapa sulit jodoh di sini? Yang Kevin lihat memang di kartun The Watch itu ada seseorang yang mencoba untuk mengirim sosok tersebut. Namun di lain sisi di sini ada sosok yang benar-benar suka sama kamu, suka sama sahabat kebahagiaan, dan sosoknya itu cewek tapi usianya muda, nggak tua sosoknya. Antara umur 17 sampai dengan 36 tahun di sini. Dan energi terkuat yang paling besar ini adalah si merah di sini ya. Dan bahkan dia suka sekali mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dari segi emosional kamu, termasuk sesuatu hal yang kamu keluarkan di dalam lubang tubuh kamu di sini. Dan Kevin cek lagi tentang energi negatifnya ini. Tentang energi negatifnya. Oke. Ranah spiritualnya ini yang Kevin lihat energinya adalah dumung ya. Sesuatu hal yang melilit. Sesuatu hal yang melilit di sini. Kevin mendapatkan sebuah gambaran dan mendapatkan sebuah energi di sini. Dia seolah-olah itu melilit di dalam tubuh kamu loh sahabat kebahagiaan. Ranahnya memang ini harus dibersihkan agar sahabat kebahagiaan ini lebih mudah untuk menjalin sebuah komitmen dengan seseorang, terutama dari segi jodoh ya. Memang jodoh ini Tuhan yang mengatur. Memang jodoh itu ranahnya adalah ada garisnya dari Sang Kuasa. Tapi terkadang sosok astral itu seringkali ikut campur di dalam kehidupan manusia. Kenapa mereka bisa ikut campur di sini? Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna. Karena kita adalah makhluk dua dimensi. Kita memiliki tubuh fisik dan tubuh non fisik. Kita dibekali akal dan pikiran. Sehingga makhluk astral atau mungkin juga golongan jin atau mungkin juga golongan setan dan iblis, mereka tidak menyukai manusia. Makanya banyak sekali manipulasi agar kita itu melupakan Tuhan kita dan kita tertuju kepada ranah duniawi saja. Mungkin sebagian orang ada yang bekerja sama dengan makhluk astral untuk mengunci sahabat kebahagiaan untuk tidak didekatkan dengan jodohnya. Itu ada di sini Kevin melihat. Dan bahkan itu adalah kesempatan untuk si sosok astral tersebut. Karena sudah bekerja sama dengan orang. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan untuk bisa
terlepas ya dari kondisi seperti ini, Kevin akan cek ya. Oke, Kevin menggunakan kartu lain karena di sini kartunya sudah semakin berat ya. Kevin akan menggunakan kartu lain saja yang energinya cukup bagus. Oke, kita akan cek tentang gangguan makhluk halus ini. Mengapa sulit jodoh? Ini ranahnya memang ada sesuatu hal yang mendiami dalam tubuh kamu. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan untuk terlepas dari ini semua? Dan apakah nanti kalian bisa mendapatkan jodohnya atau tidak ya? Bagaimana caranya di sini? Oke, ada kartu Seven of Swords, hal-hal yang berkaitan dari segi pemikiran. Ini sebenarnya bisa dipatahkan dari segi pemikiran kita ya, sahabat kebahagiaan. Segala sesuatunya itu memang ada di dalam pikiran. Kekuatan pikiran ini yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Di saat kita berpikir positif, maka segala sesuatunya akan berpikir positif juga ya. Sama halnya kita menciptakan sebuah positive vibes ya di dalam lingkungan kita. Di saat kita menciptakan positive vibe di lingkungan kita, maka hal positif itu akan terjadi. Lingkungan positif, hal positif yang kita pikirkan ini tidak jauh juga dari ranah doa ya. Doa yang sifatnya atau yang aslinya dari bahasa asli doa tersebut ini memiliki kekuatan dan frekuensi yang cukup besar ya. Misalkan sahabat kebahagiaan ini adalah seorang muslim, kalian berdoa dengan bahasa Arab atau bahasa asli dari kitab tersebut, ini jauh lebih mudah untuk mematahkan frekuensinya dia. Atau mungkin juga di sini Kevin melihat dengan cara pola pikir sahabat kebahagiaannya bahwa hal seperti ini sebenarnya sahabat kebahagiaan bisa dipatahkan dengan berpikir lebih logika lagi ya. Mungkin aku tidak mendapatkan jodoh di sini karena ada sesuatu hal yang belum aku perbaiki di sini, terutama dari sifat jelek aku dan lain sebagainya. Cobalah untuk lebih bisa mengevaluasi lagi dan kemudian bangkit tentang kekurangan-kekurangan yang mungkin ranahnya ada di dalam sahabat kebahagiaan. Berhubung di sini kartunya adalah Seven ya. Kartu Seven atau kartu bernomor 7 di sini. Secara numerologi kartu tarot ini memang memiliki makna tentang sebuah kemenangan. Kamu harus memenangkan kompetisi ini yaitu dengan cara lebih berpikir positif ya, positive thinking, agar segala sesuatunya yang bersifat negatif seperti ini, karena astral atau sosok ini memang mengkonsumsi energi negatif di situ. Makanya di saat sahabat kebahagiaan berpikir positif, berpikir ranahnya lebih ke ranah spiritual, mereka itu tidak bisa memakan apapun dari kamu. Tapi kalau ranahnya kamu di sini pikirannya itu sempit, negative thinking, dan ini mudah sekali untuk diri dia tuh mencari celah, terutama celah dalam ranah hidup kamu ya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat di dalam simbol ini adalah ada sosok energi yang mengambil satu buah pedang di sini. Ini tentang sebuah kesempatan dirinya dia ya. Dan pedangnya diambil memunggung ya. Ini memang celah dari sosok astralnya agar kamu itu selalu berpikir negative thinking. Lalu bagaimana caranya? Ini cara yang kita lakukan secara logika ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu yang sama. Ada kartu Seven, ini Seven juga, tapi di sini ranahnya Seven of Cup ya. Seven of Cup di dalam kartu tarot ini memang hal-hal yang berkaitan dari sebuah keinginan. Terkadang kita memiliki keinginan banyak banget. Kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali yang kita inginkan. Dan terkadang kita terlalu over ya, over memiliki kriteria jodoh dan lain sebagainya, terlalu over di situ. Alangkah baiknya cobalah untuk bisa menyederhanakan itu semua tentang sebuah keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan kamu di sini memang ingin menikah untuk bisa menemukan sebuah kebahagiaan baru dan mungkin menciptakan sebuah keluarga di sini. Cobalah mencari sebuah manfaat, terutama dari sebuah kebutuhan kamu dalam menikah atau berjodoh di sini. Jangan kalian hanya menginginkan sebuah keinginan-keinginan saja di sini. Makanya di saat kalian memiliki sebuah keinginan terlalu banyak di sini, sosok astral ini memang memanipulasi sahabat kebahagiaan untuk terus-terusan terhanyut, untuk terus-terusan ngejalin hubungan tanpa sebuah komitmen. Hubungannya jadi lama banget, nggak ada komitmen, seperti main-main doang di situ, dan sosoknya memakan energi kamu di sini. Dan bahkan ada beberapa sebuah pertemuan yang kalian lihat di sini, baru kenal beberapa hari di sosial media, pas ketemu tahu orang yang hilang, kabur dan lain sebagainya. Ini karena aura kamu ya, karena aura kamu atau energi kamu itu ngedistract energinya dia, dan dia ngerasa bahwa nggak nyaman dengan diri kamu. Butuh sekali pembersihan di sini. Karena berhubung kartunya di sini adalah kartu cup ya. Kartu cup di dalam kartu tarot ini berelemen air. Air ini memang melambangkan tentang sebuah
penyucian diri ya, atau sebuah pembersihan, baptis, christening dan lain sebagainya. Ini memang penting banget untuk sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga melakukan ruqyah juga di sini penting banget. Karena banyak hal-hal yang sahabat kebahagiaan ini selalu terbayang oleh sebuah keinginan yang banyak banget loh. Keinginan yang banyak di sini, kriteria yang mungkin terlalu over ya. Jodoh aku kayak gini, terlalu over, terlalu pilih-pilih istilahnya ya, terlalu pilih-pilih. Sehingga hal inilah yang membuat diri kamu itu terhambat ke ranah jodoh. Ini bukan hanya ke ranah hal gaib saja ya, tapi dari ranah pola pikir sahabat kebahagiaan. Makanya di kartu di Seven of Swords di sini tentang sebuah pola pikir. Cobalah untuk bisa menyederhanakan pola pikir kamu. Positive thinking di sini penting banget ya. Ini berkenaan juga dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dari ranah tubuh kita ya, tubuh kita. Karena kita dibekali oleh pikiran, alangkah baiknya cobalah untuk bisa berpikir lebih maju dan berpikir lebih positif. Walaupun kamu merasa bahwa aku seperti ada sosok astral yang menyukai aku di sini, tapi kalau sahabat kebahagiaan berpikir positif, ini bisa mematahkan energinya dia. Di saat kalian emosional, di saat kalian emosinya tuh meledak-ledak di sini, alangkah baiknya kembali ke ranah doa kalian, ke ranah spiritual kalian. Doalah dengan menggunakan bahasa asli di situ, agar kalian bisa memecahkan frekuensinya tersebut. Yang biasa melakukan sebuah meditasi, cobalah menggunakan meditasi dengan singing bowl, karena singing bowl itu frekuensinya bisa memecahkan energinya mereka. Dan yang Kevin lihat sih memang sahabat kebahagiaan ini butuh waktu untuk bisa lepas atau melepaskan energi astral tersebut ya. Karena dia sudah lama mendiami tubuh kamu, dan ini untuk melepaskan kemelekatannya ini membutuhkan waktu yang lama ya. Dan kita akan lihat untuk energi selanjutnya. Oke, kita bertemu di kartu The Tower ya. Sudah banyak nih sahabat kebahagiaan yang mengalami kegagalan, kehancuran, terutama dalam ranah percintaan ya. Ini memang udah fix. Sosok astral tersebut di sini memang tidak suka sama sahabat kebahagiaan untuk memperoleh kebahagiaan dengan orang lain ya. Dia akan selalu mengacaukan dan akan mengacak-ngacak pondasi cinta kamu, mengacak-ngacak ambisi kamu, mengacak-ngacak ranah tujuan hidup kamu. Makanya pemikiran positif itu penting banget. Sehingga kondisi mental dan kondisi psikologi kamu ngejalin hubungan dengan seseorang ini bisa stabil. Karena yang Kevin lihat di sini untuk energi kartu The Tower ini memang harus dibersihkan. Pondasi kamu yang ranah pondasi yang paling kuat ini adalah pondasi spiritual ya. Pondasi spiritual kamu ini benar-benar harus disusun ulang dan dibuat pondasi yang kuat. Adanya pembersihan, bentengan dari ranah spiritual itu penting banget. Agar sosok ini tuh hilang, agar sosok ini tidak mendiami tubuh kamu. Karena ranahnya sahabat kebahagiaan ini sudah lama banget hanya menunggu mendapatkan jodoh. Apakah aku mendapatkan jodoh atau tidak? Apakah dia jodoh aku atau tidak? Kenapa aku selalu gagal terus? Ada ranah ke spiritual yang benar-benar menjadi benteng kamu ya. The Tower itu kan memiliki simbol tentang tower. Tower itu tentang simbol kekuatan. Kekuatannya di mana? Karena spiritual. Dan Kevin akan cek apakah kedepannya nanti sahabat kebahagiaan ini bisa lepas dari ini semua, dan tentang gangguan makhluk astral ini apakah bisa hilang atau tidak ya. Kevin akan cek. Oke, kita bertemu kartu Ten of Spear ya, dan ada kartu Two of Swords. Ten of Spear di dalam kartu tarot secara setelan RWS ya, ini memiliki makna tentang sebuah kartu keluarga. Artinya memang kamu akan menemukan sebuah keluarga, atau kamu akan bertemu dengan jodoh kamu di sini. Kartu Ten di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah hasil dari jerih payah kamu, hasil dari pembersihan kamu di sini. Jika sahabat kebahagiaan memang ranahnya sudah membersihkan diri dari ranah spiritual, melakukan sebuah ruatan atau mungkin juga ruqyah atau mungkin juga hal lain sebagainya di sini yang sifatnya adalah melepaskan energi negatif di sini, maka kamu akan menemukan jodoh kamu di sini. Dan yang Kevin lihat di sini memang kamu perlu berjuang, kamu perlu melakukan sebuah tindakan. Kalau misalkan nggak ada sebuah tindakan apapun di sini, ini sama aja bohong. Sama halnya kamu berdoa sama Tuhan, tapi kamu diam diri nggak pernah ada sebuah tindakan, maka kamu akan susah, terutama susah mendapatkan jodoh.
Kevin lihat di sini memang ada ranah jodoh kamu di sini, dan kamu memang belum menemukan sosok tersebut. Bisa mengindikasi jodohnya orang ini adalah orang baru ya, atau orang yang belum kamu kenal. Karena Kevin bertemu di kartu Two of Swords. Two of Swords ini tentang sebuah pertimbangan ya, pertimbangan dan tentang sebuah pilihan. Jadi pilihannya kamu di sini harus bisa membersihkan ini semua, dan kemudian orang baru akan datang untuk bisa melengkapi hidup kamu, terutama dari ranah perjodohan ya, atau menikah dengan sosok tersebut, sosok orang ya, bukan energi negatif ini. Dan yang Kevin lihat sih harus ada sebuah tindakan ya, karena sosoknya itu jangan sampai kelamaan deh, jangan sampai kelamaan mendiami tubuh kamu di sini. Kalau kelamaan diamin tubuh kamu itu jadi mudah marah, mudah emosional, dan terkadang ini bisa nyerempet juga ke lingkungan kamu. Tahu-tahu marah sama siapa, adik kamu, mama kamu, orang tua kamu, atau lain sebagainya. Ini bisa, ranahnya bisa ke situ, emosional kamu terganggu. Dan yang Kevin lihat lagi sih di sini lebih mengganggu ke ranah ibadah kamu ya. Mungkin sholatnya lupa rakaat, mungkin ibadah kamu berat banget, mau ke gereja atau mau ke vihara dan lain sebagainya, itu kayak ada suatu hal yang berat gitu ya. Dan ini butuh sekali pembersihan ya sahabat kebahagiaan. Karena pas Kevin buka di sini memang energinya ada energi kartu kuntilanak merah, dan kuntilanak merah ini menyimbolkan tentang energi negatif yang sifatnya adalah bara api, dan golongannya memang golongan jin ya sahabat kebahagiaan. Mungkin kawan-kawan Kevin akan bahas tentang hierarki hantu di Indonesia ya sahabat kebahagiaan, karena beberapa hal Kevin mempelajari tentang hierarki setan di Indonesia itu mengalami beberapa banyak perubahan, terutama dari zaman kerajaan sampai dengan zaman modern ini. Mungkin next Kevin akan membahas tentang hierarki sosok hantu tersebut, karena biasanya hierarki demonologi itu yang kita kenal itu kebanyakan dari Solomon ya, dari Nabi Sulaiman. Tapi mungkin nanti Kevin akan membahas tentang hierarki yang sosoknya itu berada di tanah Nusantara ya. Dan itu mungkin cukup unik ya temanya. Mungkin sahabat kebahagiaan yang suka misteri ini boleh ya, karena Kevin punya ide di situ untuk membahas. Kalau kalian punya ide-ide yang menarik tentang seputar Scary Tarot, Kevin masukkan ke dalam Scary Tarot ya. Untuk kalian yang suka horor, kalian boleh DM aja Instagram Kevin ya, karena Kevin nggak share nomor WhatsApp. Kalian boleh DM Instagram Kevin, nanti kalian cerita yang pengen dibahas apa di situ tentang sosok astral. Nanti Kevin luangkan waktu untuk membahas itu semua. Dan terkait ini semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin yang berkenaan dengan gangguan makhluk halus yang sifatnya adalah sulit sekali mendapatkan jodoh di sini. Kevin akan bedah bersama-sama. Yang pertama di sini ada kartu Nine of Shadow ya. Nine of Shadow ini elemen api. Kevin melihat di sini paling kuat adalah Sagittarius. Lalu di sini ada kartu Nine of Scary, ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Justice. Justice ini masuk ke energinya Libra. Lalu di sini ada kartu The Spooky. Oke, The Spooky paling kuat ini adalah zodiak yang berelemen tanah ya. Zodiak yang berelemen tanah itu paling kuat adalah energinya Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Lalu di sini ada kartu Four of Shadow. Four of Shadow ini masuk ke energinya Aries. Ini entah kenapa justru zodiak yang di atas ini zodiak yang berpikir logika ya, tapi ranahnya itu astral bisa masuk ke diri kamu di sini ya. Mungkin kamu perlu mengendalikan emosional kamu di sini ya, karena deretan zodiak atas ini zodiak-zodiak yang berpikir logika ya. Biasanya orang yang berpikir logika atau zodiak yang berpikir logika ini susah sekali ditembusi makhluk astral. Makhluk astral itu nggak betah, tapi yang kayak pindah di sini ada dibetahi oleh makhluk astral. Jadi sahabat kebahagiaan, dari keseimbangan emosional kamu antara diri kamu, ranah spiritual kamu tetap dijaga ya untuk zodiak-zodiak itu yang Kevin sebutkan. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Nine of Sing ya. Nine of Sing ini adalah zodiak yang berelemen air, paling kuatnya ini masuk ke energinya Pisces. Lalu di sini ada kartu The World, ini masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu Temperance, ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada kartu Empress, ini masuk ke energinya Venus ya, dan Venus itu berada di zodiaknya Taurus. Lalu kita bertemu di kartu The Sing Queen ya. Untuk kartu The Sing Queen ini masuk ke zodiak yang berelemen air ya. Paling kuatnya ini adalah energinya Cancer. Cancer dekan pertama, dekan kedua juga ada energinya Gemini. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Swords. Oke, kartu Seven of Swords ini untuk zodiak yang harusnya kamu berpikirnya tuh logika kamu bisa lepas dari ini semua. Terkuatnya itu adalah Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Cup. Ini untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu The Tower.
ranah spiritual kamu harus dijaga ya sahabat kebahagiaan. Untuk kamu yang berzodiak Aries, ranah spiritual kamu tentang benteng spiritual kamu harus dijaga. Mungkin kamu harus memperbaiki dulu tentang ibadah kamu di sini. Ada suatu hal yang kurang dari ranah ibadah kamu. Ada tata cara atau mungkin juga hal-hal yang kamu lakukan dari ibadah ini kurang sempurna. Makanya untuk bisa terkoneksi diri kamu kepada ranah spiritual, ini kamu harus perbaiki dari ranah ibadah kamu dulu. Walaupun ada sebuah niatan untuk terhubung dengan sang ilahi di sini, tapi ada hal yang berkaitan dari konsentrasi kamu terganggu di sini. Makanya benteng kamu perlu dikuatkan di sini ya untuk kamu yang berzodiak Aries. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Ten of Spear. Ini adalah elemen tanah terkuatnya. Ten of Spear ini masuk ke energinya Virgo. Lalu ada kartu Two of Swords. Two of Swords ini masuk ke zodiak berelemen udara. Terkuatnya adalah untuk kamu yang berzodiak Libra. Dan dari kesimpulan Kevin di sini, untuk kamu yang zodiaknya keluar, ini sebenarnya paling banyak itu zodiak-zodiak yang berpikir secara logika ya. Tapi entah kenapa orang yang berpikir logika ini disukai makhluk halus, berarti ada kaitannya adalah unsur pemaksaan atau sesuatu hal yang sifatnya adalah kiriman di sini. Zodiak yang selalu berpikir logika itu susah sekali termanipulasi oleh makhluk astral tanpa ada campur tangan dari orang lain atau energi lain yang mensupport makhluk itu untuk bisa mendiami tubuh kamu. Dan mungkin seperti itu aja pembacaan Kevin, cukup lama, cukup panjang ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa merasakan ketenangan. Harus ada sesuatu hal yang kalian lakukan di sini. Dan Kevin doakan mudah-mudahan kalian terlepas dari energi negatif ini dan dipertemukan dengan jodoh kamu yang bisa melindungi kamu, yang bisa mengarahkan kamu ke ranah spiritual kamu. Mungkin seperti itu aja, dan jangan lupa kita sama-sama selalu mendukung channel YouTube ini agar semakin berkembang ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih atas waktu kalian dalam pembacaan ini. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.